Alak pakai dalil. Bu, rakyat ini bayar pajak, bukan bayar upeti ke kerajaan ibu. Sekarang pajak disamain sama zakat dan wakaf. Bu, zakat itu suci, ngikutin syariat Allah. Hasilnya jelas buat bantu umat. Lah pajak, kita semua tahu, setengahnya hilang entah kemana. Jadi jangan pakai baju agama buat nutupin borok sistem, Bu. Zakat nggak pernah jadi bancakan pejabat. Lah pajak, berita korupsi tiap minggu kita tonton gratis. Kalau mau bawa-bawa syariat, sekalian dong Bu, hukum koruptor pakai hukum potong tangan. Jangan cuma ayat yang nguntungin pemerintah dipakai. Giliran ayat yang bikin pejabat ketar-ketir, pura-pura nggak hafal. Rakyat nggak bego Bu. Jangan samakan ibadah dengan iuran yang ujung-ujungnya disedot sama para maling berdasi. Kalau kenyataannya dari segi penggunaan pajak di negara ini yang paling menikmati adalah pejabat negara, bukan golongan fakir miskin, bukan ekonomi rentan atau ekonomi rendah. Jangan secara vulgar menunjukkan ketololan bilang bahwa pajak setara dengan zakat apalagi wakaf. Kalau seandainya ke depannya tahun depan pemerintah mau atau bahkan bisa menurunkan pajak setara dengan zakat 2,5%, oke lah. Kalau pemerintah boleh membolehkan rakyatnya untuk bayar pajak seikhlasnya setara wakaf, oke lah. Tapi kalau pemerintah dari tahun ke tahun malah hanya menaikkan pajak, jangan tolol menyamakan pajak setara dengan zakat apalagi wakaf. Jangan tolol. Kan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Iki Menteri Keuangan malah dodolan agama kon iku cuk dancuk. Membayar pajak dengan wakaf, sedekah, zakat itu konsepnya berbeda. Kita membayar pajak itu karena paksaan dari pemerintah. Gawe gaji kon-kon, nyugino kon-kon, engko ujung-ujungnya dikorupsi. Beda halnya dengan zakat, wakaf, sedekah itu murni dari keinginan hati kita, meringankan beban penderitaan orang lain, membantu kepentingan orang lain, membersihkan sebagian harta kita untuk kepentingan akhirat. Iku wis jelas. Kon iku sadurunge ceramah iku sinau dhisik, aja syukur jeplak cangkemmu dancuk. Punya siapa sih itu? Tolong dong dikandangin. Jangan dibiarkan berkeliaran begitu. Meresahkan. Pajak kok disamakan dengan zakat. Makin asal mangap saja mulutnya itu. Gak bosan-bosan bikin statement bodoh. Zakat itu diberikan ketika orang kaya untuk membersihkan hartanya. Pajak miskin, kaya, sedengan, melarat harus bayar pajak untuk melindungi hartanya supaya tidak disita oleh negara. Hondanya disita, mobilnya disita, rumahnya disita, tanahnya disita kalau nggak bayar pajak. Padahal kita bayar pajak tapi disalahgunakan. Mereka kaya raya menikmati pajak rakyat, sedangkan yang membayar pajak untuk makan hari besok aja kita belum terpikirkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali memicu kontroversi di publik setelah menyamakan pembayaran pajak dengan zakat dan wakaf. Dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu 13 Agustus 2025, dia menyebut bahwa ketiga hal ini memiliki manfaat serupa, yaitu mengalirkan kembali harta kepada mereka yang membutuhkan. Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan, kata Sri Mulyani. Menurut mantan pejabat Bank Dunia tersebut, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat disalurkan melalui berbagai program pemerintah untuk membantu kelompok menengah ke bawah. Namun, apakah pajak bisa disamakan dengan zakat dan wakaf? Ternyata tidak. Pernyataan Sri Mulyani ini memicu perdebatan terutama dari sisi pandang agama. Pengurus wilayah Lembaga Basul Masail NU Jawa Timur, Kiai Agus Haji Jahrowardi menegaskan bahwa secara fikih pajak tidak bisa disamakan dengan zakat. Menurut Kiai yang juga anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur,
Pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, untuk membantu pembangunan negara. Sementara zakat adalah ibadah amaliyah yang bersifat spesifik, hanya diwajibkan kepada umat Islam dengan tata cara dan ukuran tertentu. Oleh sebab itu, menurut kacamata fikih, tidak bisa jika membayar pajak sama dengan zakat atau zakat ini bisa diniati untuk membayar pajak. Ia juga menjelaskan bahwa zakat memiliki makna ibadah yang suci di mana harta yang dikeluarkan berfungsi untuk membersihkan harta secara keseluruhan dari hal-hal yang tidak jelas atau syubhat serta menyucikan hak orang lain yang ada di dalamnya. Saya gagal paham. Menteri Keuangan alias Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak itu sama dengan zakat dan wakaf. Kalau sama, harusnya kan pajak di negara ini cuma sebesar 2,5%. Iya kan? Kenapa pemerintah malah membuat pajak sebesar 11%? Kenapa? Katanya sama. Iya kan? Yang kedua, Bu Sri Mulyani juga bilang bahwa pajak ini ada hak orang lain. Hak orang lain. Nah, saya juga gagal paham lagi. Orang lain yang berhak atas pajak ini siapa? Siapa dulu, siapa? Di negara ini yang wajib bayar pajak itu bukan hanya golongan-golongan orang yang gajinya UMR, di atas UMR, bahkan 2 digit, bukan. Di negara ini yang wajib bayar pajak adalah setiap warga negara Indonesia. Seperti tukang tambal ban, ojol, ya kan? Pemulung, petani yang dapat penghasilan nunggu panen dulu paling cepat 4-6 bulan dan lain-lain. Dan kalian tahu nggak, pajak kalau diimplementasikan untuk golongan ekonomi rendah, ekonomi rentan, itu hanya berupa apa? BSU, kadang itu pun cuma 2 bulan ya. Bansos, BLT, PKH, nominalnya berapa? Apakah lebih dari 2 juta? Tentu tidak. Tapi beda lagi kalau pajak diimplementasikan untuk kesejahteraan pejabat. Kalau nggak percaya, hitung aja gajinya berapa, tunjangannya berapa, biaya operasionalnya berapa, rumah dinas berapa, mobil dinas berapa, belum asuransi kesehatan, itu udah berapa. Nah, kalau pajak yang diimplementasikan untuk orang miskin bedanya nominalnya jauh lebih kecil daripada pajak yang diimplementasikan untuk pejabat negara, lalu Bu Sri Mulyani bilang pajak ini ada hak orang lain. Apakah orang lain yang disebut, yang dimaksud oleh Bu Sri Mulyani adalah dirinya sendiri dan teman-teman pejabatnya itu? Kalau kenyataannya dari segi penggunaan pajak di negara ini yang paling menikmati adalah pejabat negara, bukan golongan fakir miskin, bukan ekonomi rentan atau ekonomi rendah. Jangan secara vulgar menunjukkan ketololan bilang bahwa pajak setara dengan zakat apalagi wakaf. Kalau seandainya ke depannya tahun depan pemerintah mau atau bahkan bisa menurunkan pajak setara dengan zakat 2,5%, oke lah. Kalau pemerintah boleh membolehkan rakyatnya untuk bayar pajak seikhlasnya setara wakaf, oke lah. Tapi kalau pemerintah dari tahun ke tahun malah hanya menaikkan pajak, jangan tolol menyamakan pajak setara dengan zakat apalagi wakaf. Jangan tolol. Ini ada lagi dari Ibu Menteri Keuangan. Katanya membayar pajak itu sama dengan wakaf atau zakat. Yo beda, Bu. Gimana samanya di mana? Zakat itu kan diwajibkan bila kita mampu. Kalau nggak mampu nggak bayar zakat nggak apa-apa. Tapi kalau pajak itu adalah kewajiban yang harus kita bayar kepada negara. Jadi samanya di mana? Wong mau dapat pajak banyak kok bawa-bawa agama. Pokoknya beda antara wakaf, zakat dan pajak, beda. Wis Bu, nggak usah bawa-bawa agama ya. Kalau mau edukasi tentang pajak itu kepada wajib pajak, kepada masyarakat, itu ya edukasi yang benar, jangan bawa-bawa agama, pakai bawa-bawa. Kalau zakat, wakaf itu
itu pajak itu sama dengan zakat. Beda Bu, beda. Jadi mungkin edukasi aja Bu, edukasi, terus kemudian kepada wajib pajak, terus kemudian sosialisasi, edukasi, itu aja Bu. Jadi kalau pajak yang ngomongnya tentang pajak aja, nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa-bawa zakat atau wakaf, karena itu beda Bu, beda. Lagi-lagi Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani ngeluarin statement yang out of the box. Katanya membayar pajak itu sama dengan membayar zakat dan juga wakaf. Ya kalau gue sih sebenarnya setuju-setuju aja. Asalkan pajak yang dikasih sama masyarakat balik lagi ke masyarakat. Pajak yang dikasih masyarakat ke negara dengan hasil kerja kerasnya sendiri, asalkan bisa tepat sasaran kayak pembangunan pendidikan yang bagus, kesehatan, ya nggak ada masalah. Tapi masalahnya selama ini pajak yang udah dikeluarkan sama masyarakat, mau ikhlas atau nggak ikhlas, yang diuntungin ke sana cuma pejabat-pejabatnya doang. Masyarakat yang miskin tambah miskin, masyarakat yang nganggur ya kebingungan, sampai sekarang lapangan pekerjaannya nggak ada-ada.